Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Hari ini sinkronus yang pertama ya, untuk kelas akuntansi manajemen kelas C. Mungkin sebelumnya ada yang sudah pernah ketemu dengan saya. Sebelumnya ada mata kuliah saya di semester ketiga yaitu studi kelayakan bisnis ya. Jadi nanti nyambung ke semester 4 ketemu dengan saya di akuntansi manajemen. Oke. Sebelumnya saya mau ini dulu share untuk sunannya dulu. Baik ya. Di sunan itu kan sudah saya sampaikan tentang RPS-nya, tentang bukunya, karena ini baru pertemuan yang pertama, jadi saya ulangi untuk yang kelas akuntansi manajemen kelas C. Di sini Anda bisa download RPS sama silabusnya ya. Jadi ketentuannya, materinya apa saja itu bisa lihat dari RPS. Kemudian ada metode pembelajarannya. Metode pembelajarannya nanti ada model sinkronus dan model sinkronus. Kalau yang model sinkronus berarti tatap muka seperti ini menggunakan Zoom. Kalau yang asinkronus berarti nanti tidak ada tatap muka. Berarti nanti Anda lihat di Sunan seperti apa tugasnya, materinya gitu ya. Kita masuk ke RPS-nya dulu. Ya. Jadi ada 16 kali pertemuan, 14 kalinya itu materi, 2 kalinya adalah UTS dan UAS. Di sini tinggal Anda lihat pertemuan pertama sudah kita lalui, pertemuan 2 juga sudah, pertemuan ketiga hari ini konsepnya sebenarnya asinkronus, tapi ini saya buat sinkronus ya. Materi yang kita pelajari nanti ada 2 tentang karakteristik akuntansi manajemen, konsep biaya dan perilaku biaya. Nah, diingat lagi sinkronus selanjutnya nanti ada di pertemuan yang ke-7, nanti akan saya infokan ya, kapan itu sinkronus yang kedua, dan seterusnya bisa Anda cek di RPS materinya sama metode pembelajarannya. Ya, intinya ada 16 kali. 16 itu sudah termasuk UTS dan UAS-nya. Nah, di pertemuan yang pertama itu Anda hanya dapat RPS dan silabus ya. Pertemuan kedua sudah mulai materi dan juga sudah ada buku yang sudah saya share. Kalau kemarin buku yang saya share itu belum ada ISBN-nya, sudah saya ganti di Sunan. Nah, ini covernya seperti ini ya. Untuk bukunya, link bukunya ini bisa kita klik di sini, link buku ajarnya. Ya, di sini. Ini link terbarunya ya. Sudah ada ISBN-nya. Terus Anda sorot di more di sini ya, more. Kemudian klik download. Nah, buku yang sudah kami publish di Badan Penerbit Universitas Muria Kudus ini karangan saya dengan Bu Weti. Yang ngajar akuntansi manajemen itu kan saya dan Bu Weti ya. Jadi ini pengarangnya adalah saya dan Bu Weti. Namun untuk kelas C nanti selama 1 semester yang mengampu nanti saya. Jadi 16 kali nanti ketemu dengan saya. Namun tim penyusunnya ada 2 gitu. Ini diterbitkan bulan Februari kemarin 2022. Kemudian materinya sudah saya sesuaikan dengan RPS ya. Jadi Anda lihat RPS dan Anda lihat daftar isinya itu sama. Ya, yang pertama tentang mengenal akuntansi manajemen atau terkait dengan karakteristiknya akuntansi manajemen. Itu pertemuan yang kedua, pertemuan hari ini ya materinya itu ada konsep biaya dan perilaku biaya. Ada 2 tema besar ya di sini. Dan ini juga sudah saya sampaikan video YouTube-nya, bisa Anda lihat ada beberapa ya yang sudah saya share.
Dan seterusnya, di sini ada 12 bab, namun nanti pertemuannya ada 14 ya. Jadi Anda lihat RPS dan lihat buku. Nah, buku yang kami buat ini, itu kaitannya, ini sumbernya dari Baldrick Siregar, dari Hansen Mowen, dari semua buku-buku yang sudah ada di daftar daftar pustaka ya. Kami rangkum, kami sesuaikan dengan ini RPS-nya ya. Jadi Anda tidak perlu mencari buku yang lain, cukup dengan menggunakan satu buku ini. Ya, ini saya perbesar aja. Tidak perlu cetak. Kalau misalnya mau cetak ya monggo silakan bisa di print sendiri ya. Ini kelonggaran bagi saya kasih untuk yang file online-nya saja karena zaman sekarang itu lebih praktis dan lebih mudah sehingga ketika kita mau belajar itu nggak harus buka buku ya, jadi bisa dengan online gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya masuk ke materi? Saya mau tanya. Ya. Tadi kan saya sempat buka itu yang tugas pertemuan ketiga. Nah, itu tugasnya link Google Drive-nya itu sama tugas yang kemarin. Mana? Tugas ini ya? Yang ya, iya, yang minggu ini. Coba saya cek lagi ya. Oh, tugas perilaku biaya ini, coba ya. Oh, bukan ini. Iya, ya. Kalau ini kan yang kemarin ya, yang akan kita bahas hari ini. Baik, nanti akan saya revisi ya untuk link drive-nya. Nanti saya carikan videonya. Ya, oke. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya masuk ke materi? Gimana? Mungkin saya sambil lihat YouTube ya. Silakan nanti bisa ini ya, subscribe. Ini materi-materi banyak sekali ya, subscribe di channel saya. Materi tentang akuntansi manajemen itu banyak sekali di sini, bisa Anda download nanti. Nah, akuntansi manajemen. Oh, ini sebenarnya biaya. Ya, ini nanti yang akan jadi tugas. Hai pemain satu, siap hadapi tantangan ini? Ya, sebentar. Saya masuk ke materi aja ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang mengenal akuntansi manajemen ya. Kalau Anda lihat video, nah ini dulu deh. Kalau mau melihat akuntansi manajemen itu kita bisa lihat ini. Dan sebelumnya coba Anda perhatikan, dan ini juga sudah jadi tugas Anda sebelumnya ya. Anda simpulkan akuntansi manajemen itu seperti apa. Nah, video ini Anda simak. Coba. Type of accounting, there are other types like management accounting that are as important. I'm Thomas Harwood and welcome to the Accounting Student, where we create free and short videos so that you can learn about accounting. Today's video is looking at what is management accounting. Management accounting is the process of preparing and providing up-to-date financial information to the managers of an entity.
The information should assist and support managers in making usual everyday decisions as well as decisions for the short term. In contrast to financial accounting, there is no legal requirement for an entity to provide documents related to management accounting. Another key difference is that management accounting has no standards or formats that need to be followed. Management accounting is provided for the users inside of an entity. These include mainly management as well as owners and employees, and known in the previous video called Who are the users of accounting information as internal users. Management accounting can provide information that covers the entire entity or just a particular product or department known as a cost centre. Also, it focuses on the future of an entity, whereby financial accounting pays more attention to the past. This is example time. This is where we put the theory into so-called real-life examples. This is to try and increase your understanding of the topic and theory. Cara's Cake Company provides a variety of cakes, cookies, and other delicious foods. The management accountants analyse all the financial information from the past 2 years of the cake department. They found that the ice fingers and jam donuts performed well, while on the other hand, the chocolate muffins were underperforming and causing the profits to decline. The managers of Cara's Cake Company will have to make a decision using the information provided to see whether they should keep selling all the products, stop production of certain products, or take other action such as increase or decrease the production costs or even the selling price. So that was the explanation of management accounting. If you enjoyed it, press the like button. If you have a question you want answered, leave it in the comments below and we'll try our best to answer it. And if you're not already subscribed, make sure you click the red subscribe button. Oke, udah cukup ya. Silahkan, siapa yang bisa menceritakan kembali apa isi dari akuntansi manajemen, bisa raise hand. Silahkan, nanti saya masukkan ke dalam nilai keaktifan. Ya, oke, Mbak Sri Rezeki, silahkan. Manajemen akuntansi itu merupakan suatu proses, suatu ilmu akuntansi untuk mempersiapkan dan menyediakan informasi keuangan terkini kepada manajer suatu entitas. Selain itu, informasi tersebut berguna untuk membantu dan mendukung manajer dalam menentukan keputusan, baik itu keputusan sehari-hari dan keputusan jangka pendek lainnya. Oke, cukup Mbak Sri? Cukup. Oke, ya. Sambil kita putar kembali ya, nanti dibantu sama Mbak Sri, kita diskusikan bersama. Benar enggak apa yang disampaikan oleh Mbak Sri tadi? What is management accounting? Management accounting is the process of preparing and providing up. Nah, ini dulu ya. Dari ini artinya apa, Mbak? Proses untuk apa ini, Mbak Sri? Proses untuk mempersiapkan dan menyediakan informasi Kepada manajer suatu entitas. Ya, to the managers of an entity. Jadi, akuntansi manajemen ya. Manajemen akuntansi apa akuntansi manajemen? Oh, kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris, akuntansi manajemen. Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya itu manajemen accounting. Nah, jadi harus satu ini ya, satu kata ya. Kalau mau pakai bahasa Indonesia jangan kewalak-walik. Kalau mau pakai bahasa Inggris harus kewalak-walik gitu. Akuntansi manajemen ya kita sebutnya ya. Dan suatu proses. Sebelumnya kan kita sudah belajar akuntansi keuangan, kita bicaranya terkait dengan caranya nyusun laporan keuangan supaya jadi laporan keuangan. Itu keuangan. Nah, kalau di akuntansi manajemen itu prosesnya ya sama, menyiapkan dan menyiapkan laporan keuangan. Dan laporan keuangannya itu berupa apa? Financial information to the managers of an entity. The information should assist. Nah, kan ini gimana ini lanjutannya, Mbak? Jadi itu informasi
informasi laporan keuangannya itu berguna untuk membantu dan mendukung manajer untuk membuat keputusan. Biasanya itu sifatnya keputusan sehari-hari atau jangka pendek. Ya, short term decision, jangka pendek. Jadi laporan yang sudah dibuat itu digunakan manajer ya untuk membantu kegiatan sehari-harinya. Oke, betul. And support managers in making usual everyday decisions as well as decisions for the short term. In contrast to financial. Oke. Ya, masih Mbak Sri, bisa dilanjutkan Mbak. Kata kuncinya apa sih manajemen akuntansi? Akuntansi manajemen? Jadi akuntansi manajemen itu ada ciri khusus, yaitu tidak ada persyaratan hukum yang legal. Untuk yang kedua, manajemen akuntansi itu disediakan untuk pihak internal dan tidak ada standar format khusus yang harus diikuti. Begitu. Ya. Jadi kalau di akuntansi keuangan, Anda bikin laporan keuangan kan jelas standarnya, pakai SAK, standar akuntansi keuangan. Laporan laba rugi itu ya formatnya kayak gitu. Laporan neraca, posisi keuangan seperti itu. Namun di akuntansi manajemen itu tidak punya standar yang baku. Dia nggak punya standar akuntansi yang harus dipegang tuh nggak ada. Jadi fleksibel sesuai dengan kondisi dari perusahaan masing-masing. Dan di sini adalah no legal requirement to provide dokumen. Jadi dokumen yang dibutuhkan untuk akuntansi manajemen itu tidak perlu seperti di akuntansi keuangan yang harus kalau laba rugi itu ya ada debitnya, ada kreditnya, ya kan? Biaya-biayanya, bebannya apa, pendapatannya apa. Di akuntansi manajemen itu tidak perlu butuh kriteria seperti itu, ya. Tidak ada standarnya. Jadi bisa dimodifikasi dari kondisi perusahaan sendiri. Accounting, there is no legal requirement for an entity to provide documents related to management accounting. Another key difference is that management accounting has no standards or formats that need to be followed. Management accounting is provided for the users inside of an entity. These include mainly management as well as owners and employees. And note in the previous video called Who are the users of a... Nah, cukup ya Mbak Sri, bisa nulis di chat nama sama NIM-nya, nanti saya masukkan ke dalam nilai keaktifan. Silakan yang lainnya, bisa raise hand. Apa sih maksud dari gambar ini? Videonya seperti apa? Artinya. Yang lain, siapa yang mau raise hand? Mbak Alia Zakia. Coba ceritain, ada siapa saja ini? Dalam akuntansi manajemen itu menyediakan untuk perusahaan, diantaranya itu manajemen itu sendiri, kemudian pemilik atau stakeholder, dan yang ketiga itu para karyawan. Ya, hubungannya bagaimana Mbak? Tiga tim ini. Tiga tim ini hubungannya itu manajemen tugasnya apa, shareholder bagaimana, employees itu seperti apa tugasnya gitu, terus disambungkan seperti apa. kalau manajemen sendiri itu tugasnya apa Mbak manajemen itu? Manajemen sendiri itu yang mengatur itunya, mengatur dari informasi itu tadi, terus yang stakeholder atau owners itu menyediakan, kemudian yang employees atau karyawan menyediakan apa ownersnya? Menyediakan seperti modal, terus dan juga produk, maksudnya bahan dasar produk. Untuk employees-nya atau karyawannya itu yang mengolah data-data atau informasi. Ya, ini titiknya dari mana dulu, Mbak? Dari mana ke mana? Dari
Kalau yang saya pahami itu owners dulu, kemudian Terus? Owners dulu, terus ya betul. Owners dulu, kemudian ke manajemen. Manajemen. Sebentar, owners ini punya apa sih di sini? Punya modal sama bahan dasar produk. Nah, modal ini diamanatkan ke siapa berarti? Dipasrahkan ke siapa modalnya? Modalnya dipasrahkan ke para ke manajemen. Ke manajemennya, Mbak, ya kan? Ya. Pemilik saham, intinya kan gitu ya. Pemilik saham punya saham, dilimpahkan ke manajemen. Kilo aku punya uang 5M, coba ini kelola. Ya, ini kan ada hubungan ya. Namanya itu teori agensi. Hubungan antara pemilik saham dengan manajemen. Ini prinsipalnya, ini agennya, ini yang punya uang, ini yang mengelola uangnya atau yang mengelola dananya. Manajemen yang sudah mengelola dananya ini pastinya kan dia punya karyawan, punya staf-staf yang membantu pekerjaan dari manajemen. Nah, employee ini yang akan menyiapkan informasi-informasi yang akan dibuat sebuah laporan keuangan. Laporan keuangan itu ya kan berarti ke manajemen. Manajemen akan mempertanggungjawabkan laporan tersebut kepada owners, kepada shareholder, bahwa selama 1 tahun itu terjadi penjualannya seperti apa, masalah yang terjadi apa, itu kan di manajemennya bertanggung jawab kepada pemilik saham. Gitu ya Mbak Alia? Ya Bu. Oke, bisa tulis di chat nama sama NIM-nya. Saya lanjutkan lagi. As internal users, management accounting can provide information that covers the entire entity or just a particular product or department known as a cost center. Also, it focuses on the future of an entity, whereby financial accounting pays more attention to the past. This is an example of accounting ini ada yang pays kelewat more tadi, to its ya. focuses a cost center. Ini. Known as a Ya, ini ada yang namanya cost center atau pusat biaya. Jadi sebuah perusahaan itu dia dikatakan sebagai cost center. Kenapa? Karena perusahaan itu kan punya operasional perusahaan. Pastinya dia akan mengeluarkan biaya. Namanya dia sebagai cost center. Cost center. Also, it focuses on the future of an entity, whereby financial accounting pays more attention to the past. Oke. Nah, ini juga kata kunci dari akuntansi manajemen lagi. Ada future, ada past. Jadi akuntansi manajemen itu ada yang untuk masa depan, artinya belum terjadi. Biaya itu baru diprediksi, biaya itu baru dianggarkan. Kira-kira ke depannya nanti biaya tersebut itu gimana? Biayanya itu cocok nggak dengan perusahaan Anda? Jangan-jangan ketika Anda mau bikin produk baru, itu kan yang namanya mau bikin produk baru kan untuk masa depan ya, belum terjadi ya. Nah, itu kan Anda menganggarkan dulu. Nah, itu namanya konsep future, karena untuk masa depan. Kalau untuk yang past, sebentar, ini agak ngadat. Kalau untuk yang past itu berarti kejadian masa lalu. Contoh, histori masa lalu tentang biaya yang sudah Anda keluarkan, itu berapa saja. Kan bisa dicek, itu namanya past. Jadi antara teori dengan prakteknya itu di akuntansi manajemen bisa kita lihat di sini. And other delicious foods. The management accountants analysed all the financial information from the past 2 years of the cake department. They found. Benar, berarti ini kita. Nah, siapa lagi yang mau raise hand? Apa arti dari gambar ini? Silakan. Siapa yang mau raise hand? Ada yang raise hand? Mbak Sri Rezeki sudah, Mbak Alia sudah. Monggo yang lainnya. Siapa yang mau raise hand? Tidak ada.
Kalau nggak ada, saya tunjuk aja berarti ya. Ada nggak yang mau resen? Kalau nggak ada, saya tunjuk aja Mbak Melia Kodriani. Ya. Sudah mengerjakan tugas ya, Mbak? Tugas Nggak kedengeran, Mbak, suaranya? yang tugas kemarin. Ya, yang tugas ini kan? Ya, sudah. Oke, apa Mbak ini maksudnya, Mbak? Ini kok ada rumah, tulisannya apa ini, Mbak? Karakek, Bu. Apa sih karakeks itu? Karakeks. Itu usaha Usaha apa, Mbak? usaha kue. Ya, usaha cake ya. Karakek. Bakery lah ya itu ceritanya. Bakery. Terus kok ono gambar diagram, ada orangnya. Ini maksudnya apa, Mbak? Karakek kenapa? Yang mengelola gitu, Bu. Oke, anggap aja ini sebagai manajemennya ya. Bu, maaf ini Mbak, jangan dimatiin dong. Los saja. itu mic-nya Apa? itu keklik mati langsung hidup mati hidup ya, Bu. Oh gitu. Ya, ini enggak kok. Ya ini. Ya, anggap aja ini manajemennya, ini adalah karakeksnya ya. Terus ini gambar diagramnya maksudnya apa, Mbak? Itu kayak pencapaian Pencapaian atau enggak kayak keuangan. penjualannya ya. Iya. Oke. Penjualannya ada yang hijau, ada yang merah, ada yang biru. Sudah beda ya. Jam donuts performed well, while on the other hand, the chocolate muffins were underperforming and causing the profits to decline. Jualan apa aja sih, Mbak, karakeks itu? Itu ya kalau yang di gambar saya lihat ada Ini anggap aja ki roti apa jenenge? kayak hotdog buat atau apa. Hotdog. Hotdog kok ada ininya. Ada selainya. Roti selai mungkin. Roti selai. Kalau yang ini? Itu roti apa? Roti Bisa anggap aja donat, bolong tengah ya. Ya, Terus ini, yang warna coklat. kayak roti Masa nggak tahu itu apa? Ini cake yang lagi ngetren apa namanya? Apa, Mbak? Cupcake ya. Sekarang kan cupcake diwarna-warnain. Nah, berarti dia jualan 3 macam ya, Mbak Melia? ya, Bu. Oke. Kok ini gambarnya ono yang jempolnya di atas, ada yang jempolnya di bawah. Maksudnya apa ini? Mungkin yang kayak donat sama yang itu mungkin itu produknya itu disukai banyak orang dan enak, Bu, mungkin. Gitu. Kalau yang ini Ya. cupcake-nya kenapa itu? Mungkin itu kurang menarik dan nggak banyak yang minat. Nggak banyak, sehingga jempolnya ke bawah ya? Kenapa nggak minat kira-kira, Mbak? Aduh. Mungkin dari rasanya atau penampilannya. Oh, rasanya nggak enak ya? Misalnya rasanya nggak enak. Warnanya aja kelihatan, Mbak. Warnanya apa iki? Warnanya coklat. Ya, kemungkinan gosong kali ya.
Dari sisi tampilannya mungkin kan bisa. Nah, ini kita bicaranya berarti bukan bicara tentang finansial, kita bicara secara non finansialnya. Anda tadi berasumsi bahwa yang donat tadi sama roti selainnya tadi itu enak, jempolnya ke atas karena mungkin tampilannya yang bagus, harganya yang mudah dijangkau. Itu kan bukan hal terkait dengan keuangan, itu hanya terkait dengan non finansial ya, di luar dari keuangan. Nah, kalau yang tanda jempolnya di bawah itu Anda punya feeling, oh itu rasanya nggak enak kayaknya, harganya terlalu mahal, gosong. Nah, itu namanya aspek non finansial. Kalau kita bicara akuntansi keuangan itu kan kaitannya dengan angka terus. Tapi kalau kita bicara akuntansi manajemen, kita akan mengcombine antara aspek finansial dan non finansial. Aspek non finansialnya apa? Oh, mungkin ini konsumennya lebih suka dengan donat karena konsumennya anak-anak. Jadi lebih sukanya donat. Nah, itu kan namanya non finansial. Kalau kita bicara harganya murah, itu bicara keuangannya. Itu berarti salah satu aspek dari akuntansi manajemen yang harus Anda pahami. Jadi nggak hanya angkanya saja. Akhirnya kan manajemen harus punya pemikiran. Ini kan tanda tanya, piye selanjutnya. Ya. Information provided to see whether they should Jualan keep selling 3 more kok products, stop production of beda-beda such products, or hasilnya. take other action. Nah, coba Mbak Melia iki diartikan apa artinya iki? Roti apa tadi ini? Putus-putus. Coba ganti deh biar bisa nulis di chat ya, Mbak. Sekarang Ajeng Hapsari, coba diceritakan nih. Roti apa Mbak Iki? Tadi apa roti selai atau apa tadi? Ya wes, anggap aja roti selai. Roti selai diapain nih? Dikip tuh diapain Mbak? Disimpan. Disimpan? Busuk dong kalau disimpan. Dipesan. Dipesan. Anda kan sebagai manajernya, Mbak. Anda bukan sebagai konsumennya. Mbak Ajeng ini sebagai manajer. Manajer Cakes. Jualan 3 produk. Ono roti selai. Tadi zoom-nya malah keluar. Kenapa? Zoom-nya tadi malah keluar, Bu, maaf. Oh ya udah, nggak apa-apa. Ini ganti Mbak Ajeng aja. Dikip. Ini saya nulis di room Zoom, Bu. Ya, boleh. Stop. Kalau di stop diapain Mbak Donat ini, Mbak? Udah nggak jual lagi. Padahal tadi enak enggak? Enak. Kok di stop? Karena mungkin tadi faktor coklat muffinnya juga kan nggak peminatnya sedikit, jadinya juga kosong gitu stoknya. Loh, ini kita bicara donat, belum bicara ini loh, cupcake-nya loh. Bukan muffin, bukan cupcake loh. Yang donat. Donat tadi kan jempol atas apa jempol bawah, Mbak? Jempol atas. Iya. Kok di stop? Bukannya kalau jempol itu rasanya enak. Peminatnya gimana? Kalau rasanya enak, kira-kira peminatnya banyak apa belum tentu, Mbak? Banyak. Banyak. Kok di stop? Karena mungkin sudah rugi banyak. Katanya yang beli banyak. Nah, berarti Anda belum bisa jadi seorang akuntan manajemen. Ketika menjadi seorang akuntan manajemen, ketika menghadapi kondisi yang seperti ini, Anda punya justifikasi yang kuat. Kenapa harus di stop? Kenapa harus di-keep? Di-keep itu dilanjutkan. Atau dirubah harganya. Change price kan? Itu dalam waktu yang dekat. Jadi, kalau Anda berpikir panjang, itu bukan seorang akuntan manajemen yang handal. Kalau mau jadi akuntan manajemen yang handal, ketika menghadapi suatu kondisi, itu dia langsung gercep.
Kayak gini kan gercep ya. Walaupun tadi donat itu jempolnya di atas, tapi dia di stop. Kenapa? Mungkin harganya mahal. Kalau harganya mahal, kemungkinan pelanggan itu tidak akan kembali lagi, sehingga di stop. Kenapa roti selainnya itu dilanjutkan? Mungkin peminatnya banyak, harganya murah, terjangkau, konsumen akan datang kembali. Itu berdasarkan mungkin kuesioner yang diberikan. Atau opsi yang terakhir, change price, itu cupcake-nya dirubah harganya. Mungkin harganya terlalu mahal, saya turunkan aja. Jadi 3 kondisi ini, akuntan manajemen itu punya asumsi, punya pendekatan yang memang harus jelas. Jangan sampai keliru. Contoh misalnya gini, donat itu katakanlah misalnya harganya mahal, tapi tetap Anda lanjutkan terus, tetap Anda produksi terus. Lah kan konsumennya nggak ada, kenapa tetap dilanjutkan? Nah, itu berarti Anda bukan seorang akuntan manajemen yang berpikir taktis. Gitu. Oke, cukup. Lanjut ya. Such as increase or decrease the production costs or even the selling price. So, that was explanation. Oke, cukup ya. Jadi akuntan manajemen ya, akuntansi manajemen sudah disimpulkan oleh yang pertama tadi, suatu proses yang panjang dan ternyata prosesnya tadi ada beberapa ya. Akuntan manajemen itu tidak mengenal peraturan yang khusus, tidak punya dokumen atau format yang khusus ketika seperti di laporan laba rugi dan kawan-kawannya. Terus akuntansi manajemen itu kaitannya dengan future, juga ada past, bisa untuk masa depan. Kalau akuntansi keuangan itu kaitannya dengan past, karena laporan itu dibuat ketika kegiatan itu sudah terjadi. Namun akuntansi manajemen itu ada sebuah kegiatan di mana kegiatan itu belum terjadi. Nah, itu namanya future. Misalnya Anda kemarin belajar SKB. Belajar SKB itu kan merencanakan sebuah produk. Produk itu layak atau tidak layak. Kan belum terjadi produknya. Belum dijalankan. Nah, itu kan Anda merencanakan dulu. Nah, itu suatu bagian dari akuntansi manajemen. Namanya penganggaran. Anda menganggarkan sebuah proyek yang nantinya kalau kita jalankan nantinya itu akan menghasilkan untung yang tinggi. Nah, jadi SKP yang sudah Anda pelajari kemarin itu merupakan bagian dari akuntansi manajemen. Salah satunya itu. Nanti kita pelajari lebih dalam lagi. Oke. Cukup Mbak Ajeng juga bisa nulis di chat ya nama sama NIM-nya. Jadi saya menegaskan akuntansi manajemen itu ternyata bisa kita videokan seperti yang sudah saya share di G-Drive. Ya, itu materi yang pertama. Kayaknya lebih detailnya lagi ya. Itu bisa Anda pelajari di bukunya, di buku saya yang ini untuk yang materi pertama. Bisa dipelajari sendiri. Selanjutnya kita bicara tentang konsep biaya dan perilaku biaya. Ini juga sudah ada videonya. Sebenarnya tugas yang mau saya sampaikan nanti itu videonya ini. Jadi nanti itu ada konsep biaya, atau mungkin saya tunjukkan materinya dulu ya, konsep biaya. Nah ini, jadi di sini Anda diminta untuk mengelompokkan biaya-biaya, ada yang berdasarkan ketelusuran, berdasarkan perilaku, berdasarkan fungsinya, berdasarkan elemen biaya produksinya. Jadi ini tugas Anda nanti mengelompokkan dari 4 klasifikasi ini. Nah, videonya itu ini. Saya punya Nah, ini saya bercerita tentang sebuah proyek, sebuah usaha, biaya-biayanya yang dibutuhkan apa saja. Dari biaya ini, Anda
harus mengelompokkan biaya-biaya yang saya sampaikan itu ke dalam 4 biaya, 4 kategori biaya tersebut. Yang penting Anda lihat video saya dulu secara utuh, kemudian baru Anda kelompokkan ke dalam 4 klasifikasi biaya yang sudah ditentukan di dalam buku. Gitu. Ya, caranya gitu. Tonton dulu video ini. Oke, bisa saya perbaiki langsung aja. Ini kelas C ya. Videonya saya ganti. Nah, ini. Oke, ada pertanyaan? Sudah saya ganti videonya ya. Perilaku ini. Coba. Ya ini ya, YouTube-nya, link YouTube-nya. Tonton dulu videonya seperti apa, baru Anda buka materi, ya. Diminta mengelompokkan ke dalam biaya ini. Berarti klasifikasi biaya berdasarkan ketelusuran itu dibagi 2, biaya langsung dan tidak langsung. Ini Anda sebutkan biaya langsungnya itu apa, biaya tidak langsungnya apa, dan seterusnya sampai ke elemen biaya produksi. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Untuk materi ini banyak sekali kok videonya, bisa Anda pelajari sendiri ya. Nih, ada 1, 2, 3, 4 ya. Dan hari ini nanti saya uploadkan YouTube-nya juga. Gimana? Sudah cukup? Nanti kalau masih ada yang kebingungan ketika mengerjakan tugas ini, bisa tanya di grup ya, di WA. Gimana? Sudah cukup hari ini? Mbak Sri Rezeki, ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah, Bu. Cukup ya. Yang lain bagaimana? Nggak ada, ya? Kalau nggak ada, ya saya kira cukup. Nanti kita bisa ketemu lagi, kemungkinan nanti nggak di pertemuan ke-7 ya, nanti pada pertemuan sebelum ke-7 pun kalau misalnya saya ada waktu, nanti kita bisa nge-zoom lagi, supaya nanti materi-materi yang belum saya sampaikan itu bisa kejawab. Ya, cukup ya hari ini ya. Sampai jumpa di pertemuan sinkronus yang selanjutnya. Selamat mengerjakan tugas, tetap jaga kesehatan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, baik Salif ya.